Plus Flexi. Nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Pemirsa, bencana yang terjadi di Sumatera Utara memperlihatkan kayu gelondongan yang ikut terbawa dalam derasnya aliran air banjir bandang. Rusaknya lingkungan di hulu daerah aliran sungai atau DAS diduga menjadi penyebabnya. Menteri Lingkungan Hidup pun memanggil sejumlah perusahaan yang beroperasi di sekitar aliran sungai Batang Toru untuk mengusut penyebab terjadinya bencana. Rekaman video amatir banjir bandang yang menerjang wilayah Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah Sumatera Utara viral di media sosial. Kayu-kayu gelondongan ikut mengalir terbawa derasnya arus. Publik mengaitkan kayu-kayu gelondongan tersebut merupakan dampak pembalakan liar di hutan Sumatera sehingga banjir dan longsor melanda. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menegaskan akan memanggil 8 perusahaan yang beroperasi di daerah aliran sungai Batang Toru, Sumatera Utara. Hanif mengungkapkan kementeriannya telah mengidentifikasi perusahaan di wilayah terdampak mulai dari perkebunan kelapa sawit hingga perusahaan tambang emas melalui analisis citra satelit pasca kejadian banjir. Kementerian Lingkungan Hidup akan mengambil langkah mulai dari penghentian kegiatan hingga evaluasi total izin lingkungan. Kami akan mengevaluasi total semua persetujuan lingkungan yang ada di DAS Batang Toru tadi. Jadi bentuknya seperti ini ya, luasnya sekitar 340-an ribu, tetapi semua hujan kumpul di tengah. Dan ini beda dengan yang Sibulga ya sebenarnya, itu beda DAS. Jadi yang DAS ini yang agak krusial, yang kemudian berdampak korban jiwa yang cukup besar. Jadi ini kita sedang analisa, kemudian kita juga akan mereview semua persetujuan di situ. Pemeriksaan difokuskan pada potensi perusakan lingkungan dan kontribusi perusahaan terhadap kerusakan kawasan hulu yang disinyalir ikut memperparah banjir dan longsor. Lantas apakah yang menjadi penyebab bencana di Sumatera? Deforestasi atau cuaca buruk? Tim TV One mengabarkan. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab bencana yang terjadi di Sumatera Utara? Untuk membahasnya kita sudah bersama narasumber pakar lingkungan Universitas Gadjah Mada, Hatma Suryatmojo. Selamat sore Pak Hatma. Selamat sore Mas. Baik, bagaimana Anda melihat bencana yang terjadi di Sumatera? Apakah ini murni cuaca atau ada faktor deforestasi Pak? Ya, baik. Jadi satu proses alam itu selalu kita kaitkan dengan proses hidrologinya. Sebagaimana kalau dalam sebuah proses hidrologi itu selalu ada input dalam hal ini adalah hujan. Kemudian ada proses di mana proses di sini bisa kita identikan dengan daerah aliran sungai. Di dalam daerah aliran sungai ada banyak sekali tipe ekosistem, diantaranya adalah tipe ekosistem hutan. Nah, sehingga ketika ada satu bencana berarti ada ketidakseimbangan antara input maupun prosesnya. Jadi kalau kita melihat dengan kejadian bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, itu berarti kita bisa mengindikasikan bahwa ada yang salah atau terganggu dalam proses hidrologi di kawasan tersebut. Nah, maka kita perlu identifikasi tidak hanya terkait dengan faktor cuaca dalam hal ini, seperti yang banyak diberitakan dan diinfokan oleh BMKG bahwa penyebab pemicunya itu adalah hujan ekstrim yang pada waktu tanggal 25 sampai 27 di beberapa lokasi sampai kepada 300 mm hujan hariannya. Ini satu angka yang sangat besar sebenarnya. Kalau kita pelajari dari berbagai macam referensi dan penelitian, dengan curah hujan 100 mm saja, dengan ekosistem alami yang masih utuh tidak terganggu, itu sudah akan memberikan dampak terhadap luarannya, yaitu misalnya aliran sungai yang bisa menyebabkan banjir ataupun kejadian longsor. Nah, sehingga pada kali ini ketika pemicunya curah hujannya itu mencapai 300 mm, maka tentunya dampak atau output yang dihasilkan akan sangat besar. Ditambah lagi kalau di sini prosesnya dalam hal ini ekosistem di dalam dasnya ada masalah, maka itu menjadi pemicu juga. Sehingga
Kejadian bencana itu bisa kita sebutkan pemicunya ada dua. Yang pertama adalah faktor cuaca, yang dalam hal ini cuaca ekstrim akibat siklon tropis. Kemudian yang kedua adalah faktor antropogenik, di mana manusia yang tinggal di kawasan tersebut itu mungkin melakukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan proses hidrologi di dalam suatu daerah aliran sungai. Begitu, Mas. Baik, ini ketika tadi kita berbicara soal keseimbangan ekosistem. Ketika tadi curah hujan misalnya sampai di 300 mm, kemudian hutannya baik-baik saja, apakah memang juga akan memperkecil potensi terjadinya bencana yang sedemikian besar seperti yang kita saksikan saat ini, Pak Hatma? Ya. Mungkin kita sedikit kilas terkait dengan bagaimana proses hidrologi itu ya, Mas. Saya ilustrasikan dalam kondisi ekosistem alami tidak terganggu oleh manusia. Satu ekosistem hutan tropis di Indonesia, di Sumatera maupun di Kalimantan, itu ketika ada hujan, dia mampu, tajuk pohonnya itu dia akan mampu untuk menangkap dan menyimpan air hujan sampai 35% dari hujan yang jatuh. Ya. Jadi kalau hujan itu 100 mm, maka 35 mm itu akan tersimpan di tajuk dan tidak akan pernah sampai ke permukaan tanah. Ketika air hujan itu sampai ke permukaan tanah, maka air yang bisa diinfiltrasikan atau dimasukkan ke dalam tanah untuk disimpan, itu bisa mencapai 55% pada kondisi hutan alami yang tidak terganggu. Sehingga dengan proses ini, maka kita bisa hitung air hujan yang nanti akan dibuang ke sungai itu hanya berkisar 10-20% saja dari total hujan yang jatuh. Maka kalau proses intersepsi dan infiltrasi itu terganggu karena misalnya hutannya dialihfungsikan atau hutannya itu dibabat, maka tadi yang 35% itu pasti akan menjadi run off, masuk ke sungai, menambah dari 10 atau 20% tadi. Infiltrasi yang harusnya bisa 55% mungkin berkurang. Dan sisanya tentunya akan masuk ke badan sungai sehingga menimbulkan bencana banjir, Mas. Apalagi kalau ekosistemnya terganggu sehingga proses hidrologinya akan terganggu juga. Ya, baik Pak Hatma, ini ketika kita melihat bahwa banyak kayu atau kayu gelondongan yang berukuran besar, kemudian pohon-pohon yang ikut terbawa, berarti ini juga menandakan memang proses deforestasi itu terjadi. Ya. Saya mengindikasikan dari berbagai macam informasi itu memang terjadi proses deforestasi. Tapi yang paling penting, Mas, sebenarnya sekarang perlu kita lihat deforestasi ini berasal dari mana. Kalau ini jelas tentunya dari daerah kawasan hulu di Das ya. Hulu di Das itu sebenarnya perlu kita identifikasi apakah dia berasal dari kawasan hutan negara yang dikelola oleh pemerintah pusat atau dia berasal dari kawasan areal penggunaan lain yang itu dikelola oleh pemerintah daerah. Ya. Nah, kalau kita melihat secara aturan, kawasan hutan negara itu tentunya mandatnya adalah berupa kawasan hutan. Sehingga apapun yang dilakukan adalah merupakan mandat untuk memulihkan sebagai kawasan hutan. Sementara itu, kawasan hutan yang ada di areal penggunaan lain, yang itu menjadi ranahnya pemerintah daerah untuk mengatur, itu yang kemudian perlu dilacak. Pemanfaatannya untuk apa? Pemerintah daerah boleh memberikan izin untuk pemanfaatan kawasan hutan di areal penggunaan lain untuk kepentingan misalnya membuat kebun sawit misalnya atau izin untuk HTI bahkan sampai kepada pertambangan. Nah, sehingga dari mana sumber kayu-kayu gelondongan itu bisa kita lacak sebenarnya dari mana sumber-sumber daerah-daerah yang berkontribusi besar mengirimkan sisa-sisa kayu itu sampai ke daerah hilir. Begitu, Mas. Baik, Pak Hatma, ini kan pemerintah akan memanggil 8 perusahaan ya dan mengevaluasi kemudian izin lingkungan terhadap 8 perusahaan. Lalu apa yang sebetulnya juga dapat kita lakukan selain tadi pemerintah melakukan evaluasi dan penyelidikan, apa yang dapat kita lakukan untuk mengembalikan ekosistem tadi sehingga ketika terjadi hujan dengan curah yang ekstrim ini tidak mengakibatkan banjir seperti saat ini? Ya, saya kira yang bisa kita lakukan adalah mendorong pemerintah agar menguatkan ekosistem yang masih ada sekarang yang tersisa, terutama ekosistem hutan, itu tidak boleh lagi digunakan untuk dialihfungsikan ke fungsi lain. Jadi saya kira ini perlu mempertahankan kawasan hutan yang tersisa, itu menjadi harga mati yang harus kita pertimbangkan untuk tidak dirubah atau dikonversi.
Kemudian tentunya dilanjutkan dengan wilayah-wilayah yang sudah terbukti terbuka karena berbagai macam penggunaan itu harus dipulihkan kembali dengan reforestasi di daerah aliran sungai, terutama di daerah hulu. Saya kira itu 2 langkah penting yang harus segera dilakukan, Mas. Baik, reforestasi harus dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Terima kasih Pak Hatma Suryatmojo, pakar lingkungan dari Universitas Gadjah Mada telah berdialog bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.